Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danu Abdillah dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas C semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pengembangan kurikulum. Jadi di sini saya akan membahas 6 poin. Yang poin pertama yaitu hakikat pengembangan kurikulum dengan pembaharuan kurikulum. Kurikulum bukanlah barang mati dan juga bukan kitab suci yang tidak bisa diubah-ubah. Kurikulum ini disusun agar dunia pendidikan dapat memenuhi tuntutan sesuai perkembangan yang ada di dalam masyarakat. Karena jika kurikulum ini tidak berubah mengikuti perubahan masyarakat, maka layanan pendidikan pun akan menghasilkan produk anak didik yang tidak bermutu dan justru akan ditinggalkan oleh masyarakat itu sendiri. Pengembangan kurikulum dapat terjadi kapanpun sesuai kebutuhan, dan juga salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi itu, yang harus diperhatikan itu dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta juga perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semua itu hendaknya tercermin dari kurikulum pendidikan yang berlaku di suatu negara tersebut. Sedangkan mengenai pembaharuan kurikulum, yaitu usaha mengadakan perubahan dengan tujuan memperoleh hal atau sesuatu yang lebih baik dalam dunia pendidikan. Itu poin pertama. Selanjutnya poin kedua yaitu perbedaan pengembangan kurikulum dengan pembaharuan kurikulum. Nah, kalau kita berbicara pengembangan dan pembaharuan itu tak sama ya, pasti berbeda. Karena kalau kita berbicara masalah pengembangan, maka akan diperoleh pengertian yang menunjukkan upaya-upaya untuk meningkatkan dalam bentuk nilai tambah gitu dari apa yang telah ada dan dilaksanakan. Sedangkan kalau kita berbicara seputar pembaharuan, maka akan diperoleh pengertian satu upaya menemukan sesuatu yang benar-benar baru. Artinya hasil kreasi ini yang sebelumnya belum pernah ada kemudian diadakan gitu dengan adanya bentuk hasil yang baru. Dan kaitannya dengan kurikulum kurikulum pendidikan yaitu pengembangan kurikulum adalah proses yang merencanakan dan menghasilkan alat-alat yang lebih baik gitu, dengan didasarkan pada hasil penilaian kurikulum yang berlaku, sehingga memberikan kondisi kegiatan belajar mengajar yang lebih baik gitu. Sedangkan pembaharuan kurikulum itu yaitu suatu gagasan atau penciptaan kurikulum baru gitu, dengan tujuan membuat kurikulum pendidikan menuju ke arah yang lebih baik. Selanjutnya poin ketiga, urgensi pengembangan dan pembaharuan kurikulum. Pengembangan dan pembaharuan kurikulum di sini penting dilakukan ya, karena kalau kita lihat kemampuan peserta didik yang ada di Indonesia ini masih di bawah peserta didik dari negara-negara Asia maupun dunia lainnya gitu. Di samping itu juga kemampuan memanfaatkan informasi dan komunikasi di sini, peserta didik Indonesia masih harus memerlukan perhatian lebih gitu, dan proses pembelajaran yang perlu diciptakan sedemikian rupa sehingga mendukung kreativitas siswa. Sini saya mengutip ya dari bukunya Pak Malik, Manajemen Pengembangan Kurikulum. Ada penelitian gitu oleh Trensin International Mathematics and Science Studies atau disingkat TIMSS, sebuah studi internasional yang mengukur peningkatan pembelajaran matematika dan sains di sejumlah negara gitu, termasuk Indonesia. Pada tahun 2011 untuk bidang matematika di kelas 8, peneliti ini menyatakan lebih dari 95% siswa Indonesia hanya mampu sampai level menengah. Jadi bisa kita lihat ya, 95% masih bisa dibilang masih level standar lah. Maka di sini harus kita lihat gitu bahwa pentingnya pengembangan kurikulum itu sangat penting di Indonesia gitu. Nah, jadi urgensinya pengembangan dan pembaharuan kurikulum di sini bagi negara dan bangsa itu diharapkan dapat meningkatkan reputasi internasional gitu dalam bidang pendidikan, meningkatkan daya saing, serta berkembangnya peradaban bangsa gitu. Sementara bagi masyarakat gitu, urgensinya perubahan yang diharapkan itu yaitu memperoleh lulusan sekolah yang kompeten gitu dan dapat meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat.
Selanjutnya poin keempat, langkah-langkah dalam pengembangan kurikulum. Jadi agar usaha pengembangan atau perbaikan kurikulum di sekolah dapat berhasil, tentunya berhasil dengan baik, itu hendaknya diperhatikan gitu langkah-langkah seperti yang saya akan sebutkan ini. Yang pertama itu adakan penilaian umum. Penilaian umum tentang sekolah itu sendiri ya. Jadi dalam hal apa gitu, sekolah itu lebih rendah atau lebih baik mutunya dibanding sekolah lain. Selanjutnya menyelidiki berbagai kebutuhan, antara lain kebutuhan guru, kebutuhan siswa, atau kebutuhan yang menyangkut perubahan-perubahan gitu. Selanjutnya yang ketiga, mengidentifikasi masalah dan merumuskannya. Selanjutnya mengajukan saran perbaikan, terus menyiapkan desain perencanaannya. Selanjutnya memilih anggota panitia yang berkompeten, yang mampu bisa kurikulum ini bisa berjalan dengan baik gitu. Kita harus pilih panitia-panitianya. Setelah itu kita mengawasi pekerjaan panitia tersebut dan melaksanakan hasil panitianya oleh guru dalam kelas. Selanjutnya kita menerapkan cara-cara evaluasinya, dan terakhir kita memantapkan perbaikan itu sendiri. Nah, selanjutnya strategi pengembangan kurikulum. Nah, strategi pengembangan kurikulum ini merupakan pola ya atau urutan umum perbuatan guru dan siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai yang telah ditentukan. Jadi dalam strateginya ini ada 4 langkah ya. Yang pertama itu merumuskan tujuan pembelajaran itu dengan memperhatikan siswa, masyarakat, dan isinya atau kontennya. Selanjutnya kita merumuskan standar kompetensi dan merumuskan kompetensi dasar. Selanjutnya kita merumuskan lagi dan menyeleksi pengalaman-pengalaman belajar. Selanjutnya kita mengorganisasi pengalaman belajar, dan terakhir kita mengevaluasi kurikulum itu sendiri. Yang terakhir, poin terakhir yang keenam itu faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Jadi pengembangan kurikulum sekolah ini tidak terlepas ya dari beberapa faktor ini. Yang pertama itu faktor perguruan tinggi gitu atau lembaga atau sekolah. Jadi perguruan tinggi ini setidaknya memberikan 2 pengaruh lah terhadap kurikulum sekolah gitu. Yang pertama itu dari segi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perguruan tinggi ini banyak memberikan sumbangan bagi isi kurikulum serta proses pembelajaran gitu. Yang kedua ini dari segi pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan serta penyiapan guru-guru di lembaga tenaga kependidikan. Faktor selanjutnya yaitu faktor masyarakat ya. Jadi lembaga ini atau sekolah ya merupakan bagian dari masyarakat juga itu, yang diantaranya bertugas mempersiapkan anak didik untuk hidup secara bermartabat di masyarakat gitu. Sebagai bagian dari agen masyarakat, sekolah sangat dipengaruhi gitu oleh lingkungan masyarakat di tempat sekolah tersebut berada gitu. Jadi isi kurikulum ini hendaknya mencerminkan kondisi masyarakat itu sendiri untuk upaya memenuhi kebutuhan yang ada di masyarakat itu sendiri ya. Jadi yang tadi di awal saya bilang bahwa kurikulum ini harus mengikuti perubahan yang ada di masyarakat gitu. Kalau tetap kurikulumnya tidak berubah, maka akan mengakibatkan anak didik ini tidak berkompeten gitu dalam kehidupan bermasyarakat. Faktor yang terakhir yaitu sistem nilai. Jadi dalam kehidupan bermasyarakat pun terdapat sistem nilai, baik nilai moral maupun nilai keagamaan atau sosial budaya maupun nilai politis. Jadi sekolah sebagai lembaga masyarakat juga bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pewarisan nilai-nilai positif yang tumbuh di masyarakat. Nah, maka harus diperhatikan sistem nilai ini yang akan dipelihara itu dan diteruskan tersebut harus diintegrasikan dalam kurikulum. Ya mungkin itu aja penjelasan tentang hakikat kurikulum dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.